rencana supervisi Bu ya, rencana supervisi yang sudah kemarin kita bicarakan, kita rencanakan. Kebetulan kan Ibu rencananya nih hari ini ya, sebelum pelaksanaan kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing dulu Bu ya mengenai supervisi ini. Kalau tidak salah Ibu akan melaksanakan supervisi ini di pembelajaran IPA Bu ya, di kelas 5 ya? Iya betul Pak. Ibu akan melaksanakan hari ini. Boleh saya lihat dulu Ibu perlengkapannya untuk administrasi. Ini untuk modul ajarnya Pak. Oh, modul ajarnya ya? Oh iya ya. Itu IPA kelas 5 ya, mengenai ini ya. Oke. Kalau itunya RPP sama ini boleh saya ini lihat? LKPD-nya Pak. LKPD ada. Oh iya, sama RPP nih ya. Sudah dicek Pak, apa ada ini untuk Baik ya. LKPD-nya. Bagus. Dari tujuan pembelajarannya sudah sesuai belum Pak? Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah Ibu? Ini Pak untuk agar siswa memahami konsep sumber daya alam di Indonesia. Pelajaran yang menarik ya, Di Indonesia. tentang konsep sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Sumber daya yang bisa dikembali. Baik Bu. Ya. Ini pembelajaran yang sangat menarik Bu ya. Lalu metode yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini apa Ibu? Di sini kayaknya saya akan menggunakan itu Pak, metode kooperatif, jadi kerja kelompok. Nanti siswa akan berdiskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Terus sistem pengelompokannya apakah nanti akan dilaksanakan sebelum pembelajaran atau pada saat pembelajaran? Sebelum pembelajaran Pak, itu kemarin sudah saya bagikan kelompoknya dan mereka ada sedikit ya, bahan yang perlu dibawa, jadi biar nanti sudah sesuai dengan modul ajar yang akan saya buat. Jadi nanti diskusi kelompok ya. Ya. Terus kemudian strateginya nanti pada saat pembelajaran dan Jadi nanti setelah anak dikelompokkan ya, di sini saya mengambil kooperatif itu dengan metode step Pak. Jadi nanti kan di situ dari tiap kelompok juga ada mereka belajar bersama ya dengan teman sejawat. Nantinya di akhirnya akan dievaluasi dan dari nilai masing-masing siswanya itu kan di setiap kelompok nanti akan disatukan dari mana kelompok yang nilainya tertinggi dari masing-masing siswa. Nah, itu nanti akan dapat reward Pak. gitu ya. Menarik sekali Bu ya. Kalau LKPD ini nanti akan dipegang per siswa atau per kelompok satu LKPD? Kalau LKPD itu nanti satu kelompok satu Pak, jadi pengerjaannya bersama dan ini. Nah, nanti setelah LKPD itu ada yang berkelompok, ada yang per siswa Pak. Jadi nanti kan ada yang mengerjakan soal, nanti kalau ada yang nggak mengetahui itu ada sedikit dari teman sejarah itu dia sama. Nah, itu dari temannya itu dari LKPD itu. Ini setelahnya di situ ada evaluasi. Itu juga untuk masing-masing siswa. Oke ya. Jadi fokus hari ini adalah pada saat pembelajaran untuk hari ini Ibu nanti fokusnya ke Metode diskusi kelompok ya. Baik. Nah nanti lembar fokus pengamatan untuk pengamatannya ada lebih fokus ya. Ibu akan menggunakan yang Ibu pakai atau yang bisa saya sharingkan nanti? Di modul sudah saya itu Pak. Oh sudah ada ya? Sudah ada. Kalau lebih penilaiannya juga udah ini ya? Penilaiannya, penilaian hasilnya, penilaian prosesnya di modul sudah saya cantumkan Pak. Sama juga instrumen-instrumennya. Coba Bapak perhatikan. Jadi Ibu nanti akan menggunakan format pengamatan yang lebih penilaian yang sudah dibuat ya? Ya. Terima kasih ya Ibu ya. Nanti Ibu silakan dipraktek di lapangan, di kelas, di meja. Biar saya nanti akan melihat seperti apa pembelajaran yang sudah direncanakan, dan nanti kita akan ketemu lagi, berbicara lagi, berdiskusi kembali setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran ya. Jadi
manfaatkan, gunakan kemampuan, semua kemampuan itu dalam proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari apa yang akan kita lakukan hari ini ya. Terima kasih ya. Sekian ya. Mari silakan ya. Oh ya, mobilnya ya, silakan. Oke, selamat siang Bu Pancaya. Bagaimana perasaannya Bu Panca hari ini? Ini Pak, ya, biasa Pak, agak deg-degan. Deg-degan ya. Agak nervous gitu Pak. Nervous. Ya, Kenapa itu bisa nervous Bu? Kenapa biasa bisa? Pak, walaupun udah biasa ngajar ya Pak, tiap kali ya. Kadang kita malahan kalau nggak ada orang bisa lebih eksplor ya Pak. Iya. Tinggal ada satu aja orang yang ngeliatin, kayak langsung canggung gitu. Ada gugup Bu ya? Iya. Ada gugup. Oh iya. Tapi perasaannya apakah merasa senang atau merasa ada sesuatu yang ganjal di hati atau gimana Bu? Saya mah alhamdulillah Pak, senang ya. Apa ya, bisa melaksanakan observasi ya. Karena ini juga nanti juga pemenuhan juga ya Pak untuk guru ya. Ini buat peningkatan nantinya sebelum kegiatan PKB. Oh iya, bagus ya. Ya alhamdulillah Bu ya. Ibu barusan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Ini Pak, paling ada itu ya Pak, siswa yang sudah diajak kerjasama ya, karena ya, kalau introvert ya, jadi siswa yang teman kelompoknya juga agak kewalahan juga ya, nggak begitu memperhatikan ya. Jadi di sini masih ada anak yang hasilnya belum maksimal ya, yang itu kerjasama dengan sejalannya anaknya masih kurang. Terus mungkin saat memperhatikan juga anaknya nggak begitu memperhatikan, sering ngelamun Pak. Nah itu aja, itu kayaknya nanti akan jadi perbaikan ke depannya ya Pak ya, dan harus cari tahu penyebabnya. Apakah mungkin anaknya pada hari ini sedang ada masalah atau bagaimana? Ya soalnya biasanya memang pendiam ya Pak, tapi yang nggak pendiam kayak seperti tadi itu Pak. Iya. Sebetulnya ya, saya lihat secara garis besar pembelajaran Ibu yang bisa lakukan tadi ketika menuju pembelajaran sudah berjalan lancar dan memang baik, sangat baik. Cuma memang ada satu siswa yang tadi memang kurang begitu aktif ya. Mungkin Ibu lebih tahu ya penyebab, nanti bisa nanti dikoreksi seperti apa penyebabnya. Nah, ada menurut Ibu sendiri dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas, apa yang menurut Ibu menjadi sebuah kekuatan atau kelebihan dari pembelajaran tadi, dan yang menjadi kelemahan atau menjadi sebuah tantangan yang nanti harus diperbaiki di bagian mana? Itu kan mungkin dalam penguasaan kelasnya ya. Mungkin tadi ada sedikit problem juga ya, karena terlalu gugup jadi ada yang nggak sesuai dengan langkah gitu kan. Jadi tadi sempat merasa kebingungan saya. Bapak tadi ngeliat sendiri ya, mungkin walaupun di akhirnya tadi berjalan dengan lancar ya, mungkin tantangannya karena saya juga ini Pak gampang grogian. Ya itu mungkin perbaikan untuk saya pribadi ya. Kalau anak-anak alhamdulillah tadi sebagian besar sudah aktif mengikuti pembelajaran, mereka begitu antusias ya Pak. Apalagi di sini di akhir dalam evaluasi kan jelasnya nanti akan ada 2 kali ya di situ, jadi mereka berlomba-lomba ya untuk bisa memahami materi ini. Terus juga yang kelompok yang aktif semua itu antar teman sejawat gitu, mereka saling membantu agar temannya itu bisa dan mengerti, agar nanti di tes akhirnya mereka semuanya bisa dapat nilai yang bagus gitu kan. Jadi karena di nilai akhirnya kan mereka walaupun tidak boleh harus mengerjakan sendiri ya,
kelompok, tapi kan akhirnya nilainya untuk dijumlahkan untuk kelompok mereka. Jadi kan itu nanti ditampilkan di depan dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah yang terpilih itu kalian Pak. Iya. Oke ya. Sebetulnya pengamatan saya memang udah baik. Mungkin ada juga hal yang bisa dilakukan untuk kegiatan seperti tadi. Ibu bisa saja memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi, ya. Tadi masih ada salah satu ruang yang bisa dimanfaatkan di ruang, lalu juga bisa lebih spesifik ke siswa, ya. Nah, mungkin itu ada hal-hal yang bisa ditingkatkan juga yang koordinasi yang dilakukan, ya. Ibu bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan ini. Terima kasih Ibu ya dari apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah dilakukan tadi di ruang kelas. Sudah bagus ya. Saya memberikan apresiasi juga pada Ibu. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih baik, ya. Terima kasih Bu.